Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di Abhinav Putra Channel. Kali ini saya akan membuat video tentang from atau istilahnya comment from. Ini adalah video kedua ya. Kita langsung aja di start, di run, kita ketik cmd-nya, run sebagai administrator. Oh yes, kita bagi dua layar biar ya, biar gampang melihat perbedaannya. Yang tidak familiar dengan MS Form, ada jadi buat MS Form, ada mau dibuatkan comment from ya. Oke, kita lihat dia di, kalau kemarin ini di edisi, sementara yang di layar ada di D. Biar sama-sama di sini kita aktifkan dulu. Nah, untuk pindah ke drive D, kita aja titik 2 di enter. Berarti dia sudah sama-sama di D ya. Nah, ini juga di D. Nah, seperti kemarin, perintah untuk melihat isi file adalah dir. Tuh, kita lihat ya, sama ya. Di D-nya, kita lagi di D, ada asli, download, OneDrive, dan YouTube. Nyatanya memang mereka sama ya, cuman beda cara lihatnya aja. Nah, salah satu perintah ini yang kita coba dulu. Misal ya, kita perintahnya apa itu? R. Itu melihat versi Windows ya, mungkin versi 10 atau Windows ya. Enggak perintahnya. Terus kalau kita lihat di sini di D itu, di D kalau kita lihat, kita besarkan dulu ya. Tuh, di D lokal ya. Nah, untuk merubahnya label. Tadi lokal, kita rubah jadi data misalnya. Data ya. Maka sekarang kita lihat, kita ulang dulu. Ya, di sini sudah berubah jadi data ya. Dari lokal D jadi data di sini. Oke. Kalau yang belum kelihatan, kita lihat di atas. Nah, D itu dinamakan dengan data. Kita kembali lagi di comment from ya. Label, misalnya dataku. Ya, langsung berubah di sini. Kursornya lihat. Ya. Langsung berubah di sini dataku. Kemudian ada lagi perintah yang untuk membuat directory atau folder misalnya. Ada pakai MD atau mkdir ya, atau saya biasa pakai MD misalnya data surat. Maka lihat di sini ada suratnya. Tuh ada surat. Ya. Sama juga kita klik kanan atau di sini kita buat new folder. Nah, di sini kan biasa kita lihat kan di sini tuh new folder ya, sama dengan MD surat tadi. Ya. Nah, kalau kita dir, maka asli surat juga ada di sini. Ya. Nah, kalau kita pengen masuk atau kita ugalkan gini, klik surat YouTube nih. Ini kan masuk ke YouTube. Mundur dulu. Kita masuk surat. Kan folder masih kosong. Ya. Perintah yang sama kalau kita pengen melihat di sini, melihatnya cd
lihat di bawahnya ya. CD atau CD surat. Lihat CD surat, enter. Maka ada surat. Kalau kita delete isinya kosong karena memang masih belum ada isi. Nah, cara mengisinya bagaimana? Nah, kita ambil data dari asli, kan banyak data tuh. Misalnya kita cara masuknya kemana? CD spasi asli misalnya. Kita dir lagi ya. Cari aja kenapa dir. Wah, banyak banget ya. Nah, di sini ada beberapa file yang pengen kita ambil. Misalnya nih, inden XLS. Ya. Kita ingin pindahkan ke dalam surat tadi, folder surat di. Caranya gimana? Copy. Mana tadi kita lihat di atas nih, inden titik XLS. Inden Excel ke surat. Kita masih di dalam folder, kita keluar dulu. Dir, lihat lagi surat. Ini jadi dir di sini adalah folder surat maksudnya. Nah, kita masuk ke dalam folder surat. Sudah masuk, kita ketik dir lagi. Tuh, ada inden. Tuh. Kita lihat lagi yang kayak window, misalnya kayak window kita belum perhatiin surat ya. Tuh, ada inden. Sama dia di sini. Ya. Kita buat besarkan lagi. Ada apa lagi perintahnya? Misalnya kita inden itu salah karena kurang T-nya misalnya, maka kita bisa merubah nama file inden XLS spasi nama barunya apa, misalnya inden T ya, XLS, kita enter, maka kita dir lagi, lihat dulu hasil perubahan, sudah berubah, ada huruf T-nya. Nah, di sini pun sudah otomatis berubah kayak huruf T-nya ya. Setelah copy, berubah nama, menghapus. Oke, kita kan menghapus file. Menghapus file, jadi file yang kita hapus, misalnya inden nih, spasinya adalah inden. Del, inden, pakai T ya, karena filenya sudah berubah, XLS, enter. Kosong, di sini pun jadi kosong. Ya. Kosong, kosong. Kita dir pun dia jadi kosong. Nah, kalau tadi membuat directory atau folder adalah dengan md, ya perintahnya md. Jadi kita lihat di atas, di surat, kita lihat dulu panjang ya. Ya, dengan md. Misalnya kita md ya, md surat. Apa yang terjadi kita lihat ya. Nah, kata dia directory sudah ada. Sebuah directory atau file surat sudah ada. Memang masih ada ya, karena di sini ya. Kita lihat dulu tuh ada surat. Yang tidak bisa. Jadi md itu membuat directory karena kalau dia tidak punya. Misalnya kita buat md dulu, md surat 2. Tuh, muncul lagi foldernya surat 2 ya. Nah, bagaimana kalau kita tidak mau filenya itu atau
folder ini saya ingin buang, ingin hapus. Ingat ya, kalau kita menghapus file, kita menggunakan perintah del. Ini dia perintahnya. Tapi kalau kita menghapus directory, kita gunakan perintah rd. rd misalnya surat saja ya. Kita lihat sebelah kanan ya, surat masih ada ya. Terus ke enter. Tuh, suratnya hilang. Kita dir dulu, upload sini. Kita masuk dulu ke folder cd download. Dir dulu apa isinya. Oh, banyak ya. Keluar dari directory. Oke. Dir lagi. Tapi cara menghapus folder ini, isi folder harus dalam keadaan kosong. Kosong itu begini maksudnya, cd surat 2 ya. Tidak pakai spasi. Kosong. Sama ya solid kosong ya. Coba kita pakai yang asli dulu. Saya kopikan pakai cara Windows biar cepat ya. Misal kita punya file ini, chord lagu, kita kopikan ya. Kita kopikan semua F1, kita kopikan ke dalam surat 2. Kita pastikan di sini. Di atas sih bisa, kita biar gampang kita lihat ininya dulu ya. Itu chord lagu. Di sini kita lihat dulu. Apakah ada isi chord lagu? Iya, ada chord lagunya. Ini dia. Kita taruhkan dalam chord lagunya ya. Nah, kalau kita pengen hapus, tadi kita pengen hapus tuh surat 2-nya, folder surat 2 dengan cara perintahnya rd surat 2 enter. Nah, gitu ya. Directory dalam keadaan tidak kosong. Caranya bagaimana? Kita hapus dulu tuh. Sama dulu surat 2 tadi tuh. Ada kan chord lagu ini. Menghapus file adalah perintahnya del. Chord 2 chord lagu titik doc ya. X lengkapkan. Nah, di sini kan ya chord 2 itu tidak ketemu. Ya. Coba kita ubah dulu. Nah, ya. Dengan menggunakan tanda ketik ya. Kita sekarang dir. Jadi sebenarnya dia tidak boleh ada spasi. Kalau ada spasi kita pakai tanda ketik 2 ini. Kosong. Ya. Nah, kita keluar dari directory, kita ketik cd biasa aja. Dir, kita lihat lagi. Nah, ya. Nah, sementara saya rasa cukup begitu dulu. Cukup sampai di sini pelajarannya. Ya, saya ucapkan keluar dulu, kita kembali ke tutup window dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.